Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Asep Sunarto dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional dengan tema hukum pidana dan hukum perdata. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis contoh kasus hukum pidana dan hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kita akan menganalisa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dari segi objek hukum. Hukum pidana termasuk hukum publik, artinya hukum yang mengatur kepentingan masyarakat umum atau kepentingan orang banyak. Jadi, ketika ada suatu perkara atau kasus pidana, hakikatnya itu akan merugikan orang banyak atau merugikan umum. Ketika ada pelaku tindak pidana, maka si pelaku tersebut akan langsung berhadapan dengan negara sebagai lembaga penjamin keadilan. Di sisi lain, hukum perdata termasuk hukum privat atau privasi atau disebut juga pribadi. Artinya mengatur kepentingan perorangan. Nah, jadi ketika ada kasus atau perkara perdata hanya melibatkan orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang mengalami sengketa. Nah, berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata tidak melibatkan umum, jadi hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja, seperti pihak ke-1 dan pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, kita akan menganalisa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dari segi delik. Hukum pidana termasuk delik biasa, artinya perkara yang dapat dituntut secara langsung tanpa harus menunggu laporan atau tuntutan dari korban atau pihak yang dirugikan. Nah, sudah disampaikan sebelumnya bahwa ketika ada tindak pidana, maka si pelaku pidana tersebut berhadapan langsung dengan negara sebagai lembaga penjamin keadilan. Nah, pada hukum pidana, inisiatif penyelesaian perkara itu berawal dari masyarakat atau pemerintah yang berwenang. Nah, selain itu, pihak-pihak lain dalam perkara pidana itu boleh ikut campur dalam menyelesaikan masalah. Kita ambil contoh, ada kasus pembunuhan. Nah, ketika terjadi kasus pembunuhan di masyarakat, maka secara langsung termasuk delik biasa, artinya masyarakat sekitar, pihak kepolisian atau aparat yang berwenang lainnya bisa langsung ikut serta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, meskipun pihak korban itu sudah merelakan apabila terjadi kasus demikian. Nah, berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata termasuk delik aduan. Nah, artinya perkara tersebut baru bisa dituntut apabila sudah ada laporan atau pengaduan dari pihak lain, dalam artian pihak yang dirugikan. Nah, inisiatif penyelesaian perkara perdata itu berawal dari keinginan pihak-pihak yang bersengketa. Nah, artinya pihak lain di luar dari pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh mencampur tangani perkara perdata, ya, karena ini sifatnya privasi atau privat. Kita ambil contoh misalnya masalah perceraian. Nah, itu perceraian salah satu contoh kasus perdata yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Nah, ketika ada urusan rumah tangga, urusan keluarga, maka pihak-pihak lain tidak boleh mencampur tangani karena itu masalah pribadi. Berikutnya, dari waktu persidangan. Persidangan perkara pidana biasanya memerlukan waktu yang relatif
singkat, dan pasti. Nah, mengapa demikian? Karena dalam perkara pidana, hakim bersifat aktif dalam menentukan waktu dan jumlah persidangan yang harus dilakukan. Sedangkan dalam hukum perdata, biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak pasti. Nah, selain itu, biasanya dalam kasus hukum perdata sering terjadi penundaan persidangan, bahkan ada persidangan yang berhenti di tengah jalan tanpa menghasilkan keputusan. Nah, dalam perkara hakim lebih bersifat pasif, artinya jumlah dan waktu persidangan itu sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak yang bersengketa. Nah, artinya pihak-pihak yang bersengketa itu mau sejauh mana mereka melakukan persidangan. Ketika kedua belah pihak memiliki bukti yang sama-sama kuat, maka kemungkinan persidangan akan berlangsung lebih lama lagi. Nah, selain itu, melihat fakta di lapangan, biasanya hakim-hakim itu lebih semangat, lebih termotivasi dalam mengurus kasus-kasus perdata dibandingkan dengan kasus pidana. Ada perbedaan pihak-pihak dalam persidangan antara perkara pidana dan perkara perdata. Kita lihat pihak yang hadir dalam persidangan dalam perkara pidana meliputi ada hakim anggota, ada jaksa penuntut umum, ada terdakwa, ada korban, ada pengacara, dan saksi. Nah, sedangkan pihak yang hadir dalam persidangan dalam perkara perdata meliputi hakim ketua, hakim anggota, pengacara, penggugat, tergugat, dan saksi. Nah, jadi ada beberapa perbedaan. Karena di situ terdapat jaksa penuntut umum. Nah, di mana jaksa sebagai perwakilan dari negara sebagai penjamin keadilan. Nah, di situ juga ada terdakwa, artinya sebagai pelaku tindak pidana, juga ada pihak korban, artinya pihak yang dirugikan. Nah, sedangkan dalam kasus perdata di sini tidak ada jaksa penuntut umum. Nah, ya, karena dalam persidangan ini yang menjadi lawannya adalah antara pihak pertama dengan pihak kedua atau pihak yang lainnya. Nah, di dalam kasus perdata juga tidak ada terdakwa dan tidak ada korban. Istilahnya adalah penggugat, artinya pihak yang melaporkan, atau dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan, dan ada tergugat, artinya pihak yang dilaporkan. Kemudian, hukum pidana dan juga memiliki perbedaan dari segi sanksi atau hukuman. Kita lihat, sanksi atau hukuman hukum pidana meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Nah, di hukuman penjara dan ada hukuman kurungan. Nah, apa yang membedakannya dari dua istilah ini? Hukum penjara biasanya dari segi waktu lebih lama, sedangkan hukuman kurungan itu lebih singkat atau bisa hitungan hari, minggu, atau bulan. Nah, perbedaan yang lainnya, kalau hukuman penjara itu diputuskan berdasarkan hasil atau putusan persidangan di pengadilan, sedangkan kalau hukuman kurungan itu hukuman yang belum melalui atau belum dihasilkan dari putusan pengadilan. Nah, kemudian sanksi atau hukuman perdata meliputi pertama ada ganti rugi, yang kedua ada penyitaan barang, dan yang ketiga ada pencabutan hak. Nah, jadi dalam perkara perdata tidak ada yang bentuk sanksinya di penjara atau dikurung, ya, karena ini lebih bersifat pribadi atau perorangan. Sekarang kita akan membahas contoh kasus pidana. Perbuatan yang melanggar hukum pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana ada dua macam. Yang pertama ada tindak pidana ringan yang disebut pelanggaran,
dan tindak pidana berat yang disebut kejahatan. Pelanggaran merupakan sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak atau belum menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan yaitu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan telah menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Jenis-jenis kejahatan beserta sanksinya telah diatur dengan lengkap dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi bentuk-bentuk kejahatan telah dikelompokkan berdasarkan bagiannya masing-masing. Yang pertama, ada kejahatan terhadap tubuh seperti pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, dan lain-lain. Kemudian ada kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, pedofilia, pelecehan seksual, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Kemudian ada kejahatan terhadap benda seperti pencurian, perampokan, pengerusakan, perampasan, dan lain-lain. Serta ada bentuk-bentuk kejahatan lainnya seperti korupsi, penyuapan, pemalsuan, narkoba, penipuan, pencemaran nama baik, perbuatan curang, dan lain-lain. Adapun untuk contoh kasus perdata, biasanya menyangkut kepentingan pribadi atau perorangan seperti sengketa tanah atau lahan, sengketa harta warisan atau harta gonogini, masalah perceraian, masalah hak asuh anak, masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah peminjam meminjam, masalah. Demikian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.